Di video kali ini kita akan belajar tentang polinomial dan fungsi polinomial. Kebetulan ini adalah video kita bagian yang pertama, gitu ya, matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 dari buku paket halaman 55 sampai dengan 67. Kemudian ini adalah peta konsepnya. Jadi di video kali ini nanti kita awali dengan mempelajari tentang pengertian atau definisi dari polinomial, lalu definisi dari fungsi polinomial, serta kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi polinomial dan melakukan analisis perilaku ujung dari sebuah fungsi polinomial yang diketahui. Nah, di video berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada polinomial. Nah, khusus untuk operasi pembagian ya, ini submaterinya lumayan banyak ya, lumayan bercabang-cabang. Jadi ketika kita belajar tentang operasi pembagian, di awal kita akan mempelajari tentang algoritma pembagian polinomial ya. Lalu kita akan belajar tentang cara bersusun dan metode Horner. Ini adalah beberapa atau dua metode ya, bagaimana caranya kita untuk membagi polinomial. Lalu kita kembangkan dengan mempelajari tentang teorema sisa dan teorema faktor gitu. Oke, langsung saja kita awali dengan bagian A, polinomial dan fungsi polinomial. Pada subbab ini, kita akan mempelajari polinomial dan fungsi polinomial. Kita juga akan diajak untuk menganalisis suatu polinomial dengan mengidentifikasi derajat dari polinomial tersebut. Ya, poin nomor 1, pengertian polinomial. Sebelum kita melihat definisi formal dari polinomial, kerjakan aktivitas eksplorasi berikut untuk mengenal penyusun dari polinomial ya, yang disebut sebagai monomial. Oke, di sini ada eksplorasi mengenal monomial. Di jenjang sekolah menengah pertama, kita telah belajar tentang bentuk-bentuk aljabar. Nah, pada aktivitas ini kita akan menggunakan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk aljabar tersebut untuk mengidentifikasi karakteristik monomial. Untuk mengeksplorasi, kerjakan tugas berikut. Ya, nomor 1. Kelompokkan bentuk-bentuk aljabar berikut menjadi dua bagian. Nah, di sini ada akar pangkat 3 dari P, 2x kuadrat kali Y, min 8, 2 per M, 1,24 kali K pangkat 4, dan 5A pangkat min 6. Nah, setelah selesai mengelompokkannya, jelaskan alasan kalian dalam mengelompokkan bentuk-bentuk tersebut. Nah, adik-adik, ini supaya cepat ya, ternyata solusi untuk tugas kita di nomor 1 ya Dek ya, itu sudah ada di poin nomor 2. Nah, ini langsung kita baca dan kita pelajari saja ya. Jadi salah satu cara untuk mengelompokkan bentuk-bentuk aljabar pada bagian 1 adalah sebagai berikut. Kelompok 1 meliputi 2x kuadrat Y, kemudian min 8, 1,24 K pangkat 4. Sementara kelompok 2 itu sisanya. Nah, menurut kalian pengelompokan tersebut didasarkan pada apa? Nah, adik-adik, ini kalau kita amati di kelompok 1 ya Dek ya, pangkat dari seluruh variabel-variabelnya itu berupa bilangan cacah. Jadi ingat, bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat positif dimulai dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini contohnya. X pangkat 2 ya kan, kemudian di sini ada Y pangkat 1. Kalau min 8 itu bisa kita nyatakan menjadi min 8 kali X pangkat 0 ya kan, 0 itu bilangan cacah. Lalu di sini ada K pangkat 4. Nah, seluruh pangkat dari variabel-variabel yang ada di sini itu merupakan bilangan cacah. Sementara kalau pada kelompok 2 ya Dek ya, bentuk akar pangkat 3 dari P itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponen, yaitu P pangkat 1/3 ya kan, P pangkat 1/3. Kemudian bentuk pembagian 2 per M. Kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian menjadi 2 kali M pangkat min 1. Nah, terlihat di sini bahwa pangkat dari variabel-variabelnya yang ada di kelompok 2 ini seluruhnya bukan merupakan bilangan cacah. Maka kalau ditanya pengelompokan tersebut didasarkan pada apa? Berarti jawabannya adalah didasarkan pada pangkat dari variabelnya.
Yang atas ya kelompok 1 pangkatnya itu merupakan bilangan cacah, sementara kalau pada kelompok 2 pangkatnya itu bukan bilangan cacah. Ya, jadi fokus perhatian kita itu adalah pangkat dari variabel-variabelnya. Jadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, pada bagian 2, bentuk-bentuk aljabar pada kelompok pertama disebut dengan monomial. Nah, ini penting. Sedangkan bentuk-bentuk aljabar pada kelompok kedua bukanlah monomial. Nah, jika demikian, menurut kalian apa yang dimaksud dengan monomial? Nah, sekali lagi, ini supaya cepat, ya Dek ya, ternyata jawaban untuk soal nomor 3 itu ada di paragraf berikutnya. Nah, ini aja yang kita baca dan kita pelajari. Monomial itu merupakan suatu bilangan. Lalu suatu variabel berpangkat bilangan cacah atau perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel-variabel berpangkat bilangan cacah. Jadi intinya ya kalau pada monomial pangkat variabelnya itu merupakan bilangan cacah. Ya boleh bilangan, kemudian kalau ada variabel maka variabelnya itu harus berpangkat bilangan cacah. Maka itu adalah monomial. Kemudian di sini ada istilah konstanta dan koefisien. Konstanta itu merupakan monomial ya yang tidak memuat variabel. Contohnya min 8 ya kan, kemudian 25. Nah, ini konstanta ya Dek ya. Sementara kalau faktor numerik dari suatu monomial itu disebut dengan koefisien. Nah, kita kembali ke sini. Jadi 2 ya. Ini adalah koefisien. Lalu 1,24 ini juga merupakan koefisien. Kemudian kalau konstanta ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian bilangan dengan variabel, maka min 8 di sini itu boleh saja kita sebut sebagai koefisien. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Monomial merupakan salah satu jenis polinomial. Nah, seperti pada bilangan real, jika kita menjumlahkan dua bilangan real, maka akan menghasilkan bilangan real juga. Penjumlahan dari dua atau lebih monomial, logikanya juga merupakan polinomial. Jadi ya, ingat, yang namanya monomial itu merupakan salah satu jenis polinomial. Sehingga boleh saja kita katakan penjumlahan dari dua atau lebih monomial itu juga merupakan polinomial. Gitu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan definisi polinomial berikut. Polinomial adalah bentuk aljabar ya berupa monomial. Berarti ada satu monomial saja atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Nah, padahal di sini boleh penjumlahan, boleh pengurangan ya. Untuk bentuk pengurangan dua atau lebih monomial habis ini kita akan bahas. Untuk lebih memahami polinomial, sekarang perhatikan contoh 2.1 berikut ini. Tentukan apakah setiap bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. Ya, yang pertama. Sebenarnya di slide selanjutnya ini sudah ada alternatif penyelesaian ya. Kita akan coba untuk kerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Untuk bentuk aljabar yang pertama, ini jelas merupakan polinomial. Ya kan? Di sini pangkatnya itu seluruhnya berupa bilangan cacah. Oke. Sementara untuk bentuk aljabar yang kedua, ini bukan merupakan polinomial. Nah, karena di sini ada akar X. Ya, Dek ya. Demikian juga dengan bentuk aljabar yang ketiga. Ini bukan merupakan polinomial ya. Karena di sini ada X pangkat min 2. Nah, ini kan bukan bilangan cacah. Coba kita cek ya penyelesaiannya. Jadi bentuk yang pertama merupakan polinomial karena tiap sukunya 4x pangkat 3y min 3x kuadrat merupakan monomial ya, ini jelas. Kemudian untuk yang B bukan polinomial ya, karena 2 akar x. Nah, yang ini tadi ya. 2 akar x itu bukan merupakan monomial. Bentuk 2 akar x memuat variabel yang diakar kuadratkan. Sehingga pangkat dari variabel tersebut bukan bilangan cacah. Karena kan akar x ya, kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponen itu akan menjadi X pangkat setengah. Nah, setengah itu bukan bilangan cacah. Ya, paham ya? Kemudian yang C bukan polinomial karena ada suku min 5X pangkat min 2. Ini bukan merupakan monomial. Bentuk min 5X pangkat min 2 memiliki variabel yang pangkatnya bukan bilangan cacah. Gitu. Mari mencoba. Apakah, nah di sini ada 3 bentuk aljabar ya.
Merupakan polinomial, jelaskan alasannya. Oke, langsung saja ini kita kerjakan satu persatu. Untuk yang pertama ini jelas 2x per y kuadrat kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian itu kan menjadi 2x kali y pangkat min 2. Berarti ini jelas bukan polinomial. Kemudian yang kedua, yaitu ya 4 min x min 2x pangkat 4. Ini merupakan polinomial. Karena pangkatnya seluruhnya bilangan caca. Lalu bentuk aljabar yang ketiga ini juga merupakan polinomial. Gitu. Jadi seluruh pangkatnya, seluruh variabelnya berpangkat bilangan caca. Oke, kita lanjutkan ya. Mari berpikir kritis. Bentuk aljabar dalam contoh 2.1 pada bagian A dapat dipandang sebagai pengurangan monomial, yaitu 4x pangkat 3y dikurangi dengan 3x kuadrat. Padahal dalam definisi polinomial diterangkan bahwa polinomial merupakan penjumlahan dari monomial. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Nah, jadi begini. Bentuk penjumlahan, ya, jangan penjumlahan ya. Kita mengacu ke pengurangan dulu nih. Nah, jadi bentuk pengurangan monomial dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan, ya, penjumlahan. Sehingga pengurangan monomial juga merupakan polinomial, ya. Jadi begini, 4x pangkat 3y dikurangi 3x kuadrat kalau kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan menjadi 4x pangkat 3y ditambah minus 3x kuadrat gitu. Ya, analoginya pada pengurangan bilangan real. Misalkan 5 dikurang 3 ya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan menjadi 5 plus negatif 3. Oke, ini matematika SD. Nah, dengan cara berpikir yang sama ya, ini bisa kita terapkan pada pengurangan monomial. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang definisi polinomial dan monomial. Sekarang kita akan mempelajari tentang derajat suatu polinomial. Salah satu karakteristik dari polinomial adalah derajatnya. Untuk mengetahui derajat dari suatu polinomial, ikuti aktivitas eksplorasi berikut ini. Di dalam aktivitas ini, kita diajak untuk memahami derajat dari suatu monomial dan polinomial. Jika telah mengetahui bagaimana menentukan derajat dari suatu monomial, kita dengan mudah dapat mengidentifikasi derajat dari suatu polinomial. Ya, kita ke nomor 1. Berikut ini adalah pasangan monomial dan derajatnya. Nah, kita rasakan polanya. Yang pertama, ya, monomialnya adalah 4x pangkat 5. Nah, ternyata derajatnya 5. Ya, ini pangkat 5, derajatnya 5. Kemudian monomial kedua 3/4x kuadrat y pangkat 7. Ternyata derajatnya 9. Ya, ini kalau pangkatnya kita jumlah 2 plus 7 ternyata sama dengan derajatnya, yaitu 9. Lalu monomial ketiga 0,12x pangkat 1, ya, derajatnya sama dengan 1. Kemudian monomial keempat 2,17x pangkat 3 kali y pangkat 1 kali z pangkat 3. Ini kalau pangkatnya kita jumlahkan, ya, 3 plus 1 plus 3 ternyata sama dengan derajatnya, yaitu 7. Nah, dari contoh-contoh tersebut, menurut kalian bagaimana cara menentukan derajat suatu monomial? Berarti caranya adalah dengan menjumlahkan pangkat dari variabelnya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan pasangan polinomial dan derajatnya berikut ini. Ya, polinomial yang pertama terdiri dari satu monomial, ya, 2x pangkat 3. Oke, ini derajatnya 3. Kemudian polinomial kedua
terdiri dari dua monomial. Monomial pertama berderajat 1, monomial kedua berderajat 0. Ya kan? 5 itu kan bisa kita nyatakan menjadi 5 kali X pangkat 0. Nah, berarti derajatnya 0. Gitu ya. Ternyata derajat dari polinomial ini adalah 1. Lalu polinomial ketiga terdiri dari 3 monomial. Ya, derajatnya 11. Nah, kita cek dulu derajat masing-masing monomial. Yang pertama, pangkatnya ini kita jumlahkan. Ya, sesuai dengan eksplorasi kita di soal nomor 1. Jadi 4 plus 2, 6. Ya kan? Kemudian monomial kedua, pangkatnya kita jumlahkan. 1 plus 2 sama dengan 3. Monomial ketiga, pangkatnya dijumlahkan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, ternyata derajatnya sama dengan derajat dari monomial yang ketiga. Oke. Lalu polinomial yang keempat terdiri dari 1, 2, 3, 4 monomial ya. Kita akan hitung ya derajat dari masing-masing monomial. Yang pertama ini derajatnya 3, yang kedua derajatnya 2, lalu yang ketiga derajatnya 1, kemudian yang keempat ini derajatnya 0. Ternyata derajat monomial ini sama dengan 3. Nah, ini. Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, bagaimana cara menentukan derajat suatu polinomial ya. Dari sini kita bisa amati polanya bahwa derajat polinomial sama dengan derajat tertinggi monomial penyusunnya. Gitu ya. Contohnya ini tadi. Di sini ada 4 monomial, kita cek ya derajat yang paling tinggi itu berapa. Oh ternyata 3, ya sudah berarti derajat dari polinomial ini sama dengan 3. Lalu di sini ada 3 monomial, kita cek derajat yang paling tinggi itu berapa. Ternyata ketemu 11. Oh ya sudah berarti derajat dari polinomial ini sama dengan 11 gitu. Ya jelas ya. Oke, pada aktivitas eksplorasi sebelumnya kita telah menemukan cara bagaimana menentukan derajat suatu monomial. Nah, untuk menegaskan kembali apa yang telah kita ketahui mengenai derajat monomial, perhatikan definisi berikut. Yang pertama berkaitan dengan penentuan derajat monomial. Jika A adalah koefisien yang tidak nol, derajat monomial A kali X pangkat N adalah N. Ya, ini pangkatnya. Derajat suatu monomial yang terdiri dari beberapa variabel adalah jumlah dari eksponen atau dari pangkat semua variabel tersebut. Nah, ini tadi juga sudah kita singgung ya. Oke, setiap suku dari polinomial merupakan monomial. Oleh karena itu, penentuan derajat suatu polinomial tergantung dari monomial-monomial yang menjadi suku dari polinomial tersebut. Ya. Nah, di sini ada derajat polinomial. Derajat suatu polinomial adalah derajat dari sukunya yang berderajat tertinggi. Ya, ini tadi juga sudah kita bahas juga. Untuk lebih memahami derajat polinomial, cermati contoh 2.2 berikut ini. Tentukan derajat dari polinomial 8x pangkat 3 min 36x kuadrat plus 54x min 27. Ya, di sini sudah ada alternatif penyelesaiannya. Intinya kita mencari derajat monomial yang tertinggi. Untuk monomial yang pertama, derajatnya 3. Monomial yang kedua, derajatnya 2. Kemudian yang ketiga, derajatnya 1. Lalu monomial yang keempat, derajatnya 0. Nah, dengan demikian, derajat tertinggi sukunya adalah 3. Nah, yang ini. Ya kan? Maka hasilnya derajat polinomial tersebut adalah 3. Ya, gampang ya. Oke, di sini ada soal, mari mencoba. Tentukan derajat dari 13,13x kuadrat y pangkat 3 z pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi kita akan mulai mencari derajat dari monomial yang pertama, yang ini. Ya, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, 2 plus 3 plus 4 ya, ini sama dengan 9. Kemudian monomial yang kedua
Ya, pangkat dari variabelnya kita jumlah 1 plus 4 plus 5 sama dengan 10. Kemudian kita geser lagi ke sebelahnya ya. Ini berderajat 0. Nah, karena derajat tertinggi itu sama dengan 10, nah maka derajat dari polinomial ini akan sama dengan 10. Kita tulis ya. Jadi derajat polinomial tersebut atau polinomial di atas adalah 10. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Mari mengkomunikasikan. Rahma menganggap bahwa derajat dari 0 adalah 0. Dia beralasan bahwa 0 merupakan konstanta dan dapat dituliskan kembali menjadi 0 kali X pangkat 0. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian setuju dengan Rahma? Ini jelas jawabannya adalah tidak. Ya, mengapa demikian? Nah, coba perhatikan. Oke, 0 kali X pangkat 0 ini memang sama dengan 0. Ya, tetapi 0 kali X pangkat 1 ini juga sama dengan 0. Lalu 0 kali X pangkat 2 juga sama dengan 0 ya. Ini bisa kita teruskan sampai tak terhingga. 0 kali X pangkat 10 ini sama dengan 0. 0 kali X pangkat 1000 ini juga sama dengan 0. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah kita tidak tahu pasti ya pangkat dari variabel yang melekat dengan 0. Jadi di sini pangkatnya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa 1000 dan seterusnya. Nah, sehingga kurang tepat ya jika dikatakan derajat dari 0 itu adalah 0 ya. Alasannya nah tinggal ditulis di sini. Karena tidak diketahui pasti, tidak diketahui secara pasti pangkat dari variabel yang melekat dengan 0 ya. Nah, beda kasus ketika konstantanya itu adalah 8 gitu ya. Kalau 8 itu pasti 8 kali X pangkat 0. Sehingga kita bisa katakan derajat dari 8 itu sama dengan 0. Gitu ya. Mari berpikir kreatif tanpa melakukan penjabaran secara utuh. Carilah cara untuk menentukan derajat dari polinomial 6x pangkat 5 min 5 pangkat 2 kali 2x kuadrat plus 7 pangkat 3. Selanjutnya gunakan cara tersebut untuk menentukan derajat setiap polinomial tersebut. Nah, ingat, derajat suatu polinomial itu ditentukan oleh derajat tertinggi dari monomial penyusunnya. Nah, artinya di sini fokus kita gitu ya, itu adalah pada monomial dengan pangkat tertinggi saja. Jadi fokus kita di sini, kemudian di sini ya. Lalu 6x pangkat 5 dikuadratkan berarti nanti menjadi berapa? 6 kuadrat gitu ya, dikalikan dengan x pangkat 10. Nah, boleh kita tulis begini ya. Jadi 6 kuadrat kali x pangkat 10 kemudian dikurangi. Nah, ini tidak usah kita kerjakan. Ya, tutup kurung. Kemudian kurung buka lagi. 2x kuadrat pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 6. Ya, kemudian ditambah sesuatu. Sesuatunya tidak perlu kita cari gitu ya, karena fokus perhatian kita hanyalah pada monomial dengan pangkat yang tertinggi gitu. Oke, selanjutnya ini kita kalikan ya kan. Jadi ini kita kalikan dengan ini. Nah, maka kita akan dapatkan, saya tulis di atas ya, sama dengan 6 kuadrat dikalikan x pangkat 10 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan x pangkat 6. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya ini kalau kita hitung ya, biarkan saja 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 karena sebenarnya ini tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pangkat dari variabel x. Berarti x pangkat 16. Ya kan? Sehingga derajat dari polinomial ini akan sama dengan 16. Gitu caranya. Nah, ini derajatnya ya.
Baik, kita akan coba aplikasikan di bentuk aljabar yang A. Ya, kita punya x kuadrat min 1 pangkat 15. Nah, ini langsung aja pangkatnya nanti dikalikan ya. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 5 plus 3 pangkat 10. Ya, yang pangkat tertinggi ini langsung dikalikan. Sehingga nanti kita akan dapatkan ya, dalam kurung x pangkat 30 dikurangi sesuatu, tutup kurung ya, kurung buka, x pangkat 50 ditambah sesuatu. Lalu ini kita kalikan, jadinya x pangkat 80 ya kan, ditambah sesuatu. Untuk tandanya ini bebas ya, mau plus mau minus nggak masalah. Sehingga pangkatnya itu akan sama dengan 80. Nah, ini pangkat tertingginya. Nah, logikanya derajat dari polinomial ini ya sama dengan 80 gitu. Ya, simple ya. Jadi derajat sama dengan 80. Oke, soal yang B sama caranya ya. Jadi nanti ini langsung kita kalikan saja pangkatnya. Ini kita kalikan pangkatnya, ini juga kita kalikan pangkatnya. Maka ini akan sama dengan ya, sesuatu dikurangi 16 kali x pangkat 8 tutup kurung. Kemudian sesuatu dikurangi x pangkat 6 tutup kurung ya. Kemudian dikalikan sesuatu ditambah x pangkat 4. Ini kan pangkat 1. 1 kali 4 sama dengan 4 ya, tutup kurung. Lalu ini kita kalikan satu persatu. Ya, berarti 16 kali x pangkat. Nah, ini dijumlahkan saja ini pangkatnya. 8 ditambah 6 ditambah 4. Ya, 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Ya, ditambah sesuatu. Nah, sehingga karena pangkat tertingginya itu 18, maka dapat disimpulkan derajatnya juga 18. Jadi derajat sama dengan 18. Ya, gampang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi polinomial dan grafiknya. Bentuk polinomial dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi. Untuk mengetahui hal tersebut, kerjakan aktivitas eksplorasi berikut ini. Pertandingan dalam liga. Dalam dunia olahraga, sistem liga biasanya dipilih sebagai format kompetisi antar tim. Dengan format seperti itu, setiap tim akan bertanding dengan semua tim lainnya. Selain itu, pada kebanyakan liga, setiap dua tim akan bertanding 2 kali, yaitu bertanding di kandangnya sendiri, dan bertanding secara tandang, ya, di kandangnya lawan. Sebagai contoh sederhana, misalnya sebuah liga terdiri dari 3 tim, yaitu A, B, dan C. Total banyaknya pertandingan dalam liga tersebut adalah 6. Nah, rinciannya begini ya. Pertandingan-pertandingan tersebut adalah A melawan B, A melawan C, B melawan A, B melawan C, C melawan A, lalu C melawan B. Tim yang disebut pertama dalam pertandingan tersebut bertindak sebagai tuan rumah atau kandang. Nah, ini supaya adik-adik punya gambaran ya, ini sudah saya buatkan bagannya atau tabelnya. Ada 3 tim, berarti ini A, tim B, tim C, tim A, tim B, tim C. Berarti nanti yang kita arsir ini kan tidak mungkin terjadi. A tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Lalu B tidak mungkin melawan dirinya sendiri. C tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Ya, kemungkinan yang pertama adalah B melawan A. Ya kan, ini pertandingan pertama. Pertandingan kedua adalah C melawan A. Oke, dan seterusnya. Pertandingan ketiga berarti A melawan B, keempat C melawan B, lalu kelima A melawan C, kemudian yang keenam ya, kombinasi yang keenam B melawan C. Nah, total ada 6 pertandingan. Gitu kalau dibayangkan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Di dalam eksplorasi ini, kita akan diajak untuk menemukan total banyaknya pertandingan dalam sebuah liga yang menggunakan format kandang-tandang. Nah, perhatikan soal berikut ini. Jika dalam liga terdapat 4 tim, berapa total banyaknya pertandingan? Bagaimana jika dalam liga tersebut terdapat 5, 10, atau 20 tim? Nah, pertama,
kita akan hitung secara manual seperti tadi. Berarti kalau 4 tim, di sini ada tim A, B, C, D. Ini A, B, C, D ya. Yang tidak mungkin terjadi kita arsir dulu. Nah ini A tidak mungkin melawan A, ya kan? B tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Demikian juga C dengan C, lalu D dengan D. Baru kita hitung. Ini pertandingan pertama, kedua, ketiga, 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, 12 ya. Jadi ternyata kalau ada 4 tim, maka ada 12 kali pertandingan. Ya. Sekarang bagaimana kalau ada 5 tim? Tim A, B, C, D, E. Tim A, B, C, D, E. Nah, ini kita arsir dulu yang tidak terjadi, ya kan? Kemudian baru kita hitung pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh ternyata kalau ada 5 tim itu ada 20 kali pertandingan. Nah dari sini kita bisa rasakan polanya, ya kan? Kalau tadi 3 tim itu ada 6 kali pertandingan. Nah yang ini tadi, ya kan ada 6 kali pertandingan. Maka polanya seperti ini. Kalau 3 tim ya berarti polanya adalah 3 kali 3 min 1. 3 min 1 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Loh kan cocok. Ya kan? Kalau 4 tim berarti polanya adalah 4 dikalikan 4 min 1. 4 min 1 3, 3 kali 4 12. 12 kali tanding. Kalau 5 tim ya berarti 5 kali 5 min 1 sama dengan 20. Berarti nanti kalau ada 20 tim ya, berarti kalau ada 20 tim itu akan menjadi, nah itu akan menjadi 20 dikalikan 20 min 1 ya kan, sama dengan 20 kali 19. Nah 20 kali 19 itu berapa? 380 kali pertandingan gitu ya. Oke, kita ke nomor 2. Buatlah sebuah rumus untuk menentukan banyaknya total pertandingan dalam sebuah liga jika terdapat X tim. Nah, ini kita misalkan saja total pertandingan itu adalah PX, maka PX ya mengacu ke pola yang tadi sudah kita temukan ya. Bisa kita tuliskan di sini PX ya. Itu sama dengan X ya. Ini banyaknya tim dikalikan dengan X min 1, banyaknya tim dikurang 1, itu untuk menghitung banyaknya total pertandingan. Rumus yang kalian temukan dalam bagian ketiga dapat dinyatakan ke dalam fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c adalah bilangan real. Nah tentukan nilai a, b, dan c tersebut. Jadi kalau ini kita kali masuk ya, nah x nya kita kali masuk seperti ini, maka kita akan dapatkan sebuah fungsi kuadrat, yaitu px sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 0, sehingga nanti a nya sama dengan 1, lalu b nya sama dengan negatif 1, sementara c nya sama dengan 0 ya. Fungsi yang kalian temukan pada bagian 3 merupakan salah satu contoh polinomial. Dari keterangan tersebut cobalah untuk menduga apa yang dimaksud dengan polinomial. Nah, secara umum ya Dek ya, yang disebut polinomial ya, itu bisa kita misalkan begini. Fx ya, fungsi polinomial berarti fx itu sama dengan an kali x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 ditambah an min 2 kali x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai a0 di sini. Yang mana n ya pangkatnya itu harus merupakan bilangan cacah. Oke. Kemudian an ya ini tidak sama dengan 0 gitu. Ya. Ini yang dimaksud sebagai fungsi polinomial. Oke, kita lanjutkan dulu. Aktivitas eksplorasi yang telah kalian lakukan tersebut menghasilkan salah satu jenis fungsi polinomial, yaitu fungsi kuadrat.
Ya, kita sudah pernah belajar tentang fungsi kuadrat. Yang grafiknya itu kalau digambar yang berupa parabola itu loh ya. Jadi ada parabola terbuka ke atas, kemudian ada parabola terbuka ke bawah. Ya, ingat ya. Kemudian selain fungsi kuadrat, fungsi-fungsi yang masuk ke dalam kategori fungsi polinomial masih banyak lagi. Salah satunya adalah fungsi linear. Nah, kalau fungsi kuadrat itu berbentuk parabola seperti ini kalau digambar. Kalau fungsi linear kalau digambar nanti kurvanya itu berupa garis lurus. Nah, fungsi linear ini juga sudah kita pelajari di sekolah menengah pertama, sama halnya dengan fungsi kuadrat. Untuk mengetahui pengertian fungsi polinomial secara lebih jelas ya, perhatikan definisi berikut. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya. Fungsi polinomial dalam variabel X adalah fungsi yang memiliki bentuk umum seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, yang ini. Yang ini ya. Nah, kalau di sini lebih rinci dengan koefisien-koefisiennya yaitu AN, AN-1, AN-2 dan seterusnya adalah bilangan-bilangan real ya, dengan syaratnya AN yang ini tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan caca. Ya, kita lanjutkan saja. Serupa dengan bentuk polinomial, fungsi polinomial juga memiliki derajat. Derajat dari fungsi polinomial yang disebutkan dalam definisi tersebut adalah n. Nah, yang ini. Ya, nih berderajat n. Jadi ini adalah suku utamanya. AN itu adalah koefisien utamanya, gitu. Derajat dari fungsi polinomial yang disebutkan dalam definisi tersebut adalah n. Suku dari fungsi polinomial yang memiliki derajat tertinggi disebut suku utama. Nah, ini tadi juga sudah kita singgung ya. Koefisien dari suku utama tersebut dinamakan koefisien utama. Jadi saya ulangi ya, ini adalah suku utama. Nah, karena pangkatnya tertinggi dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Lalu AN ya, karena letaknya itu ada di suku utama, maka disebut sebagai koefisien utama. Nah, itu hanya istilah saja. Karakteristik dari suatu fungsi dapat dilihat dari grafiknya. Demikian juga dengan fungsi polinomial. Sekarang perhatikan contoh 2.3 berikut untuk mengetahui bagaimana menggambar grafik fungsi polinomial ya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama ini jelas merupakan fungsi linear. Ya kan, 2x pangkat 1 ditambah 5. Nanti kalau kita gambar kurvanya itu pasti berupa garis lurus. Kemudian yang kedua ini parabola. Ya kan, ini fungsi kuadrat. Lalu yang ketiga, nah ini pangkat 3 ya, polinomial berderajat 3. Nah, bagaimana cara menggambar grafik dari sebuah fungsi polinomial? Prinsipnya kita akan pilih sembarang nilai x di sini. Ya. Lalu kita hitung y-nya itu berapa. Contoh ya. Untuk x sama dengan negatif 3, nanti langsung adik-adik masukkan ke sini. 2 kali min 3 ditambah 5. Min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Nah, ditulis di sini. Maka ketemulah titik yang pertama yang dilalui oleh kurva, yaitu min 3, min 1. Kemudian x yang kedua adalah min 2. Kita hitung y-nya sama dengan 1. Maka titik kedua yang dilalui oleh kurva adalah min 2,1 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya untuk mendapatkan grafik f, gambar pasangan-pasangan berurutan x, y hubungkan dengan sebuah garis. Nah, grafik fungsi f ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut ini. Nah, ini berupa garis lurus karena fungsi linear berderajat 1. Ya. Kemudian untuk soal yang B dan C itu sama. Jadi intinya kita boleh pilih nilai x sembarang, kemudian kita hitung y-nya ya. Lalu kita tuliskan koordinatnya sekian, sekian, kemudian kita gambar dalam koordinat kartesius. Lalu yang terakhir ya hubungkan dengan garis sehingga akan membentuk kurva gitu. Nah, semakin banyak titik yang kita dapatkan, yang kita hitung, maka semakin akurat gambar yang kita hasilkan. Ya. Oke, ini adalah parabola terbuka ke atas ya, yaitu berupa fungsi kuadrat dengan A merupakan bilangan positif. Kemudian yang C ini polinomial berderajat 3 ya. Nanti kalau digambar kira-kira hasilnya seperti ini. Gitu ya. Sekarang mari mencoba. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 23x min 15 ya. Prosedurnya sama. Nah, jadi kita pilih nilai x sembarang ya.
Di sini saya pilih X sama dengan 0 sampai X sama dengan 6. Lalu kita hitung ya, untuk X sama dengan 0, Y-nya berapa. Lalu kita tulis di sini. Kalau Y-nya min 15, berarti titik yang pertama itu adalah 0, min 15. Oke. Di sini saya menggunakan bantuan Microsoft Excel ya, tetapi ini bisa juga kita hitung secara manual. Jadi kalau cara manual begini. Misal untuk X sama dengan 0, berarti Y ya sama dengan F0 sama dengan 0 pangkat 3 min 9 kali 0 kuadrat plus 23 kali 0 min 15. Berarti 0 min 0 plus 0 min 15 sama dengan 15. Nah ini. Sama dengan minus 15. Minus 15. Jadi ya. Maka ketemulah titik yang pertama dan seterusnya. Gitu. Nanti kalau kita gambar, nah hasilnya seperti ini. Untuk grafik di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Ini aplikasi berbasis web, jadi tidak perlu menginstal, tinggal masukkan saja polinomialnya, maka secara otomatis akan langsung keluar grafiknya seperti ini. Ya, karena ini grafiknya terlalu besar, maka saya potong, ya. Jadi untuk 0,15 nggak kelihatan di bawah sana. Kemudian ini 1,0, lalu 2,3 di sini, 3,0 di sini, 4,-3 di sini, ya kan, dan seterusnya. Gitu. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, pada contoh 2.3, kita telah melihat 3 grafik fungsi polinomial. Bentuk umum grafik beberapa fungsi polinomial ditunjukkan pada gambar 2.5. Ya, grafik-grafik pada gambar 2.5 tersebut dipilih yang memiliki titik potong dengan sumbu X banyaknya maksimum. Jadi kalau derajat 0 berarti tidak berpotongan dengan sumbu X. Kalau derajat 1 berarti hanya berpotongan di satu titik ya dengan sumbu X. Sementara kalau derajat 2 ya, titik potong dengan sumbu X maksimum ada di 2 tempat seperti ini. Nah, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Karena kita tahu kalau derajat 2 ya itu kan berupa fungsi kuadrat. Bisa jadi nanti grafiknya itu tidak berpotongan sama sekali dengan sumbu X. Yaitu ketika apa? Ketika diskriminannya kurang dari 0. Nah, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y ya. Atau bisa jadi grafik fungsi kuadrat tersebut hanya berpotongan di satu titik saja seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yaitu ketika apa? Ketika diskriminannya sama dengan 0. Nah, maksimal berpotongan dengan sumbu X itu di 2 titik. Ya, sesuai dengan derajatnya. Derajat 2 berarti maksimal berpotongan dengan sumbu X di 2 titik, yaitu ketika nilai diskriminannya lebih dari 0. Nah, kemudian untuk derajat 3 ya maksimal akan berpotongan dengan sumbu X di 3 titik. Kalau derajat 4 maksimalnya ada 4 titik dan seterusnya. Ini derajat 5 berarti maksimalnya berpotongan dengan sumbu X di 5 titik. Nanti kalau derajat 6 ya berarti maksimalnya itu akan berpotongan dengan sumbu X di 6 titik ya. Mari berpikir kritis. Pikirkanlah apakah ada hubungan antara derajat polinomial dengan banyak maksimal grafik polinomial tersebut memotong sumbu X. Ini jelas jawabannya adalah ada ya. Karena jumlah titik potong dengan sumbu X ya, atau begini, jumlah maksimal ya, atau jumlah terbanyak. Nah, jumlah terbanyak titik potong dengan sumbu X sama dengan derajat polinomial tersebut ya. Contohnya tadi, kalau derajat 4 ya maksimal berpotongan dengan sumbu X di 4 titik. Kalau derajat 2 maksimal berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Bisa jadi tidak berpotongan, bisa jadi hanya berpotongan di 1 titik. Gitu maksudnya ya. Nah, salah satu karakteristik yang dapat diamati dari grafik fungsi polinomial adalah perilaku ujungnya. Perilaku ujung adalah perilaku dari suatu grafik ketika X mendekati tak hingga atau negatif tak hingga
Nah, perilaku ujung dari grafik fungsi polinomial ditentukan oleh suku utamanya. Ini penting, ya. Dan dideskripsikan sebagai berikut. Perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Jika AN kali X pangkat N dengan N lebih dari 0 adalah suku utama, ya, suku utama itu adalah suku dengan pangkat tertinggi, ya, dalam sebuah polinomial. Jadi, saya ulang ya, jika AN kali X pangkat N dengan N lebih dari 0 adalah suku utama dari suatu polinomial, perilaku ujung dari grafiknya dapat dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Nah, ini 2 kategori yang pertama, ya, kemudian ini adalah 2 kategori yang kedua. Totalnya ada 4 kategori. Nah, ini harus diingat-ingat. Cara mengingatnya begini, ya. Yang pertama yang harus adik-adik cek itu adalah pangkatnya. Ya. Kalau pangkatnya itu genap, maka ujung kiri dan ujung kanan, ya, ini bayangkan kurva sebuah polinomial gitu ya. Jadi kalau pangkatnya itu genap, maka ujung kiri dan ujung kanan itu searah. Ya, bisa sama-sama ke atas, bisa sama-sama ke bawah. Kalau ini sama-sama ke atas, ya, kalau yang di sini sama-sama ke bawah. Tergantung apanya? Tergantung koefisiennya. Kalau koefisiennya lebih dari 0, berarti kan bilangan positif. Ya kan? Ini bilangan positif. Maka kedua ujungnya pasti mengarah ke atas. Ya, karena positif. Sementara kalau koefisiennya itu negatif kurang dari 0, gitu ya, maka dapat dipastikan kedua ujung dari kurva polinomial tersebut itu pasti mengarah ke bawah. Ini kalau diteruskan dia akan mengarah ke bawah, ya, menuju ke minus tak terhingga nilai y-nya gitu, ya. Kemudian 2 kategori berikutnya adalah ketika pangkatnya itu berupa bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil maka pasti ujung kiri dan ujung kanan itu pasti saling berlawanan, ya. Ujung kirinya ke bawah, ujung kanannya ke atas. Kemudian yang di sini ujung kirinya itu ke atas dan ujung kanannya ke bawah. Tergantung dari apanya? Kembali lagi tergantung dari koefisiennya. Ya, Dek ya. Ketika koefisiennya itu lebih dari 0 berarti kan positif. Nah, maka ujung kanannya itu pasti mengarah ke atas. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah ujung sebelah kanannya. Ya, supaya kita gampang mengingatnya. Kalau positif berarti ke atas, karena di atas itu positif, ya. Kemudian kalau AN kurang dari 0, dengan kata lain koefisiennya itu adalah negatif, maka ujung sebelah kanannya itu mengarah ke bawah, karena negatif itu ada di bawah. Ya kan, Y negatif itu ada di bawah. Nah, di sini kalau diistilahkan jadinya begini. Grafiknya mengarah ke kiri ke atas dan ke kanan atas. Itu yang ini. Ya. Kemudian yang di sini grafiknya mengarah ke kiri bawah dan ke kanan bawah. Atau boleh juga kita katakan ujung kurvanya, ya, yang kiri dan yang kanan sama-sama mengarah ke atas. Yang ini ujung kiri dan ujung kanan pada kurvanya itu sama-sama mengarah ke bawah. Nah, gitu juga boleh, ya. Kemudian kategori selanjutnya, ya, ujung kiri ini mengarah ke bawah, ujung kanan mengarah ke atas. Yang di sini ujung kiri mengarah ke atas, ujung kanan mengarah ke bawah. Gitu. Baik, di sini ada contoh 2.4, ya. Menggunakan perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Dengan mengidentifikasi perilaku ujungnya, pasangkan masing-masing fungsi polinomial berikut dengan salah satu grafik A sampai D, ya, pada gambar 2.7 yang paling sesuai. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaiannya, tapi seperti biasa kita akan coba untuk selesaikan secara mandiri terlebih dahulu, ya. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 2x min 3. Ingat, ketika kita melakukan analisis perilaku ujung pada sebuah grafik, gitu ya, yang menjadi fokus pengamatan kita itu hanyalah suku utamanya saja. Nah, ini berarti kita lingkari aja, ya. Fokus kita itu ada di suku utama. Ini min x pangkat 3, yang di sini min x pangkat 6, lalu yang di sini adalah 25x pangkat 5. Nah, suku-suku yang lain, ya Dek ya, ini bisa diabaikan. Nah, tidak perlu dihiraukan yang di sini, ya. Oke, untuk soal yang pertama, x pangkat 4, kita cek pangkatnya dulu. Oh, pangkatnya 4, berarti pangkatnya berupa bilangan genap.
Kalau bilangan genap berarti ujung kiri dan ujung kanan bisa dua-duanya mengarah ke atas seperti ini atau bisa mengarah ke bawah, kan begitu. Nah, selanjutnya kita cek koefisiennya. Oh, di sini koefisiennya merupakan bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti dua-duanya mengarah ke atas. Maka ini kita hapus. Ya, baru kita cek, kita cari yang ujung kiri dan ujung kanan itu mengarah ke atas. Berarti yang cocok itu adalah grafik yang B. Nah, sudah ketemu. Gampang ya. Kemudian soal yang kedua. Di sini pangkatnya 3. Berarti merupakan bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif, maka ujung kiri dan ujung kanan berlawanan seperti ini. Ya. Jadi bisa begini, bisa begitu kan begitu. Ya kan? Lah yang mana yang betul? Kita cek di sini koefisiennya. Oh, ternyata koefisiennya negatif, negatif 1. Maka yang menjadi patokan adalah ujung sebelah kanan ya. Berarti kalau negatif ujung sebelah kanan itu mengarah ke bawah. Berarti yang benar itu yang ini. Ya, maka yang ini kita hapus. Nah, kemudian kita cari grafik yang sebentar. Jadi grafik yang sesuai itu yang mana kan begitu. Grafik yang sesuai berarti kita cari yang ujung kanan mengarah ke bawah. Berarti yang ini. Ya, ujung kanan mengarah ke bawah, ujung kiri mengarah ke atas. Jadi ya, berarti yang benar ini jawabannya yang D. Ujung kiri mengarah ke atas, ujung kanan mengarah ke bawah. Kalau tadi kedua ujungnya mengarah ke atas. Kemudian yang C, ya ini pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap berarti dua-duanya bisa ke atas atau bisa ke bawah. Lalu kita cek koefisiennya. Oh, ini -1. Kalau -1 berarti dua-duanya pasti mengarah ke bawah. Nah, yang cocok yang seperti ini adalah kurva yang C. Jadi abaikan untuk segmen grafik di tengahnya ya. Karena di sini kita melakukan analisis perilaku ujung, yang menjadi fokus pengamatan kita adalah ujungnya. Nah, ini sama-sama ke bawah. Berarti ini yang cocok adalah grafik yang C. Nah, yang D ya jelas ini yang A kan gitu ya. Atau kalau kita cek ini pangkatnya bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil bisa begini, bisa begitu. Ya kan? Selanjutnya kita cek koefisiennya 25 berarti positif, maka ujung kanan ya itu pasti mengarah ke atas. Berarti yang tidak cocok kita hapus nih, ujung kanan mengarah ke atas ya. Maka sesuai dengan grafik yang A. Ujung kanannya mengarah ke atas, lah yang kiri mengarah ke bawah. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah berturut-turut BDCA. Nah, langsung aja kita cek ya. Ini sudah sesuai ya, BDCA. Untuk penjelasannya sebenarnya sama seperti tadi yang barusan kita bahas bersama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, mari mencoba jelaskan perilaku ujung ya dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 7 min 3x pangkat 3 plus 1. Berarti yang menjadi fokus perhatian kita adalah suku utamanya. Nah, ini pangkat 7, pangkatnya berupa bilangan ganjil. Maka nanti perilaku ujungnya itu bisa begini, ya kan? Bisa begitu. Oke, kita cek sekarang koefisiennya. O min 2 berarti negatif. Kalau negatif berarti ujung kanannya kemana? Ujung kanannya ke bawah. Berarti ini yang benar. Yang salah kita hapus ya. Nah, di sini kan perintahnya adalah jelaskan perilaku ujung ya. Maka nanti kalau kita tulis penjelasannya jadi begini. Ujung kiri dari kurva ya, ujung kiri dari kurva berarti yang ini mengarah ke atas. Nih, mengarah ke atas. Sementara ujung kanan dari kurva itu mengarah ke bawah. Nah, ini jawabannya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan materi di video bagian yang pertama ya. Sampai ketemu di video pembahasan materi selanjutnya. Kemudian jika ada pertanyaan, ada konsep yang belum kalian pahami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.